Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, mendengar keserakan yang terkandung dalam kata-kata pemimpin sekte Tianu, ekspresi banyak orang berubah. Tampaknya pemimpin sekte Tianu juga mengincar formasi misterius itu. Mata Chu Guangxing dipenuhi dengan rasa dingin, dan sudut mulutnya melengkung mengejek. Tapi tepat ketika dia hendak berbicara, suara halus yang familiar terbungkus dalam kekuatan dan masuk ke telinganya. Bantu aku menahan orang itu sebentar. Tubuh Chu Guangxing gemetar, matanya bersinar terang. Dan dia berkata dengan tanpa suara, "VR." Ketika Master Sekte Tianu datang, cahaya yang sangat ganas muncul di matanya. Tampaknya masalah hari ini akan mengalami beberapa perubahan yang tidak terduga. Dengan pemikiran ini, Chu Guangxing tanpa ragu-ragu sekali lagi mengaktifkan formasi cahaya matahari besar secara ekstrem. Gelombang kekuatan yang dahsyat berdesir menyapu sekeliling. Sepertinya Anda tidak mau untuk menyerahkan metode kultivasi. Master Sekte Tianu tampak acuh tak acuh, dan ada makna serius dalam ekspresinya. Mendengar ini, Chu Guangxing menjadi dingin dan menyeringai. "Oke, saya hanya butuh satu hal dari Tuan Tianu." "Oh?" Master Sekte Tianu menyipitkan matanya, dan ekspresinya suram membuat orang merasa ketakutan. Jelas, dia mendengar nada bercanda dalam kata-kata pihak lain. "Katakan padaku apa yang kamu butuhkan sebagai gantinya," dia berkata dengan tenang. Dia benar-benar ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan orang ini di depannya. Niat membunuh yang sedingin es tiba-tiba melintas di wajah Chu Guangxing. Dia menyeringai, tetapi suaranya mengejek. "Kepala anjingmu." Begitu kata-kata ini keluar, suasana langsung memadat. Dan banyak orang memandang Chu Guangxing dengan mata tercengang. Orang ini benar-benar tidak takut membuat marah Pak Master Sekte Tianu. Mendengar kata ini, kesuraman di wajah Master Sekte Tianu perlahan menghilang. Tetapi pada sepasang pupil gelapnya, ada niat membunuh yang sangat kuat. Angin dingin menderu-deru, dan sepertinya ada butiran salju yang berjatuhan di antara langit dan bumi. Nafas yang sangat dingin perlahan-lahan terkikis menuju dunia. Seorang pria yang sedang mencari kematiannya sendiri. Hari ini, pemimpin sekte ini akan memberitahu Anda betapa konyolnya apa yang baru saja Anda katakan. Master Sekte Tianu melangkah maju, dan gelombang udara yang menakutkan berpusat padanya, dan bergegas menuju sekeliling seperti orang gila. Ranah Zotian tingkat ke-8. Tekanan udara yang mengerikan menyelimuti seluruh gunung, membuat setiap orang yang hadir merasa kesulitan bernafas, dan dada mereka serasa ada batu besar yang menekan. Sekarang, anak ini pasti akan mati. Yun Lilang mengepalkan tangannya dan tidak bisa menahan nafas. Menghadapi Master Sekte Tianu yang begitu menakutkan. Melihat seluruh benua Tianu, berapa banyak orang yang bisa menandinginya. Nanggong liar menatap Master Sekte Tianu dengan ekspresi terkejut. Kekuatan orang ini jauh di depan mereka. Hantu tua, untungnya dalam pertarungan tahun itu, orang ini tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika tidak, Sekte Jiuyang, Anda mungkin dalam bahaya kepunahan. Mendengar ini, Yang Ling Tian mendengus berpura-pura tidak mendengarnya, tetapi sorot matanya tajam sangat serius. Dia mengerti bahwa perkataan Nanggong Ling benar. Dibandingkan dengan Sekte Tianu, Sekte Jiuyang, mereka memang tertinggal jauh. Chu Guangxing yang berada di pusat penindasan aura saat ini tidak diragukan lagi adalah orang yang paling bisa merasakan
Betapa menakutkannya penindasan aura dari Master Sekte Tianu. Sekarang, apakah kamu masih bertekad untuk tidak menyerahkan metode kultivasi? Master Sekte Tianu menatap Cu Kuangseng dengan tatapan sombong di matanya. Mimpi? Melihat kekuatan orang ini sangat menakutkan. Itu tidak membuatnya takut sampai harus menyerahkan metode kultivasi formasi cahaya matahari besar. Jika kamu keras kepala, kamu tidak punya pilihan selain mati. Wajah Tuan Tianu tiba-tiba menjadi dingin. Dan lalu dia mengayunkan telapak tangannya dari udara. Gelombang udara bergulung, terbelah kedua sisi seperti air laut. Dan pohon es besar muncul dari udara tipis, melesat keluar seperti kilat. Kemanapun tangan es raksasa itu lewat, udara meledak menjadi potong-potongan es yang tersebar di seluruh alun-alun di bawah. Ekspresi Cu Kuangseng menjadi serius. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, menggambar bayangan di udara. Formasi cahaya matahari besar, sungai cahaya. Dia berteriak. Formasi cahaya matahari besar melonjak lagi, dan aliran deras menyapu keluar dari sana. Saat Cu Kuangseng menyatukan tangan, kedua sungai itu menyatu dan berubah menjadi sungai cahaya yang besar. Langsung menderu di sekelilingnya. Pergi. Dia mengulurkan tangannya ke depan saat berteriak. Sungai cahaya cerah mengalir deras, dan akhirnya bertabrakan dengan tangan es raksasa. Untuk sesaat, kekuatan cahaya yang tak ada habisnya dan kekuatan es meledak pada saat yang sama, mengikis satu sama lain secara gila-gilaan di langit. Terjadi ledakan terus-menerus, dan dua kekuatan yang sangat dahsyat itu secara langsung berubah menjadi dua badai, melintasi langit dan bumi, terus-menerus bertabrakan. Mata Master Sekte Tianu tampak muram. Dia menghentakkan kakinya, dan seberkas cahaya naik ke langit, berubah menjadi pohon es besar lagi. Telapak es itu menghantam dengan merah. Dan pada saat yang sama, dengan yang sebelumnya, ia meledak dengan kekuatan yang ganas, menghantam sungai cahaya dengan keras. Separuh dari sungai itu meledak, dan kekuatan cahaya yang tak ada habisnya terkuras darinya. Separuh sisa sungai, di bawah serangan kekuatan es, berubah menjadi patung kristal es, tanpa kekuatan sama sekali. Rusak. Tuan Tianu memegang tangannya, dan berteriak dengan mata dingin. Separuh sisa sungai es cahaya meledak sepenuhnya pada saat ini, dan kekuatan cahaya yang terkandung di dalamnya berubah menjadi bubuk. Tubuh Cu Kuangseng segera bergetar, dan dia menyemburkan seteguk darah. Sebelum dia bisa bereaksi, formasi cahaya matahari besar di bawah kakinya mulai bergetar hebat, dan gelombang kekuatan dahsyat menghantam, dan seluruh formasi menjadi sangat tidak stabil. Ekspresi Cu Kuangseng langsung berubah drastis. Dalam pertempuran sengit sebelumnya dengan Baiyan, dia telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan formasi cahaya matahari besar. Sekarang, dia harus menanggung pukulan mengerikan dari Master Sekte Tianhu, menyebabkan formasi tersebut berada di ambang kehancuran. Ambillah. Dia buru-buru membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan hisap keluar dari tubuhnya, menyebabkan formasi matahari menyusut dengan cepat dan akhirnya mengalir ke dalam tubuhnya. Sekarang, cara apa lagi yang kamu menolaknya? Melihat formasi cahaya matahari yang hilang, Master Tianu tiba-tiba memiliki ekspresi keserakan di matanya. Dia harus mendapatkan benda ini. Mendengar ini, Cu Kuangseng tampak murung. Praktisi di ranah Zotian tingkat 8 sangat menakutkan, sehingga bahkan formasi cahaya matahari besar pun tidak dapat menghentikan serangan mereka. Karena keterampilannya telah habis, serahkan metode kultivasi kepada Master Sekte ini. Master Sekte Tianu berteriak dengan keras, dan udara dingin mengerikan mengamuk, secara bertahap membekukan dunia. Saat udara dingin mengamuk, cahaya biru sedingin es dengan cepat menyebar,
mengubah seluruh area menjadi dunia es. Hawa dingin yang menggigit membuat banyak orang ketakutan. Rambut panjang Master Sekte Tianu berubah menjadi biru es pada saat ini. Dari kejauhan, tampak seperti kristal es yang mengembun, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jika kamu menginginkan sesuatu dariku, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Chu Guangsheng mencibir, matanya berkedip tajam, tanpa rasa takut sama sekali. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Pemimpin Sekte Tianu meraihnya dengan satu telapak tangan, dan udara di seluruh dunia melonjak dengan hebat. Dan gelombang udara setinggi 1000 kaki meraung, membawa serta tulang dingin sekali. Tongkat es salju, dia berteriak keras, dan cahaya biru es berkumpul, lalu berubah menjadi tongkat Zen yang terbuat dari es di bawah telapak tangannya. Di bawah tongkat es, cahaya biru es yang tak berujung melonjak, seolah-olah telah berubah menjadi lautan es, memicu gelombang besar. Dunia mulai membeku dengan tongkat Zen sebagai pusatnya, dan dengan cepat menyebar ke wilayah sekitarnya. Melihat pemandangan yang menakjubkan ini, banyak orang menunjukkan kengerian di mata mereka. Udara dingin yang menyelimuti langit dan bumi begitu menakutkan, seolah-olah ruang angkasa pun akan membeku. Ketika udara dingin mengamuk sampai tingkat tertentu, seperti ada suara tongkat es yang antara langit dan bumi, menyebabkan kekuatan di tubuh setiap orang memadat. Setelah menyadari semua ini, ekspresi banyak orang berubah drastis, dan tubuh mereka buru-buru mundur, tidak berani mendekati hawa dingin yang mengerikan ini. Tidak hanya mereka, tetapi juga para tetua dari Sekte Tianu, serta orang-orang kuat dari Sekte Jiuyin dan kekuatan lainnya, semuanya mundur saat menatap tongkat Zen dengan mata terkejut. Tuan Tianu benar-benar menggunakan gerakan ini. Mereka tahu bahwa ada kekuatan yang sedang meningkat yang mencoba menantang status Sekte Tianu. Namun, dalam waktu kurang dari sehari, penguasa Sekte Tianu dan satu tetua mengubah kekuatan ini menjadi dunia es. Hawa dingin masih menyebar, dan separuh bangunan di kota utama tertutup lapisan es. Di bawah sinar matahari, cahaya dingin memantulkan lebih menyilaukan. Pada saat ini, satu-satunya altar di alun-alun itu berdiri kokoh dan tidak terpengaruh. Pemimpin Sekte Tianu mengangkat kepalanya dengan ekspresi tenang. Matanya dipenuhi dengan kilauan yang sangat tajam. Hari ini, aku akan mengubahmu menjadi patung es dan berdiri di sini selamanya. Kamu bisa mencobanya. Chu Guangsheng membalikkan telapak tangannya, dan beberapa apel ditelan ke dalam perutnya, berubah menjadi kekuatan yang mengepul dan tersapu. Melihat ini, mulut banyak orang terkejut. Mereka dengan jelas melihat bahwa itu sebenarnya adalah pil kelas 4 yang berharga, tetapi sekarang ditelan sekaligus. Apakah orang ini mengira pil kelas 4 hanyalah pil gula? Saat kekuatan obat secara bertahap menyebar, tubuh Chu Guangsheng yang telah kehilangan sebagian besar kekuatannya dengan cepat pulih pada saat ini. Anak yang sulit, kata Master Sekte Tianu dengan ekspresi muram. Sebelum dia selesai berbicara, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Tongkat Zen membeku. Dia menampar tongkat Zen dengan telapak tangannya, dan tongkat Zen itu segera melesat, lalu muncul tinggi di langit, berputar dengan cepat. Saat berikutnya, seberkas cahaya biru tua keluar dari bagian bawah tongkat Zen, melesat melintasi langit seperti kilat. Kemanapun berkas cahaya lewat, aura yang sangat dingin berkobar darinya, menyebabkan ruang menjadi sedikit terdistorasi, seolah-olah membeku. Ekspresi Chu Guangsheng menjadi serius, dan dia berteriak pelan di dalam hatinya saat kekuatan yang mengepul menyapu tubuhnya seperti air pasang. Dalam sekejap,
Perubahan suasana kuno secara bertahap memenuhi dunia. Saat ini, rasanya seperti kembali ke masa lalu, membuat Anda merasa seperti berada di zaman kuno. Pembunuh naga hutan belantara yang hebat. Dia membentuk segel dengan tangannya, lalu teriakannya yang dalam bergema di langit, membuat banyak orang gemetar. Cahaya kuno mulai menginfeksi dunia ke segala arah, dan di atas kepala Cukuangseng, tangan raksasa kuno yang ilusi perlahan muncul. Pada saat ini, sinar cahaya biru tua jatuh dari langit dan menghantam tangan raksasa kuno itu dengan keras, menyebabkan suara yang meledak. Namun, saat berikutnya, pemandangan menakjubkan muncul. Tangan raksasa kuno itu sedikit gemetar, dan seberkas cahaya biru tua memancarkan udara dingin yang menakjubkan saling menghilang. Berubah menjadi titik cahaya di seluruh langit, dan menghilang menjadi ketiadaan. Kondensasi, Cukuangseng berteriak, dan kekuatan di tubuhnya meraung tanpa syarat, mengalir ke tangan raksasa kuno itu. Perlahan-lahan, dengan masuknya kekuatan agung, tangan raksasa kuno itu dengan cepat mengeras, dan aura kuno yang terpancar darinya menjadi semakin kuat. Tidak cukup, mata Cukuangseng tajam, dan dengan pemikiran di benaknya, semburan perak mengalir dari jarinya. Jika dicermati, aliran perak ini seluruhnya terdiri dari batu luar angkasa. Pikiran kasarnya setidaknya ada 5 juta batu ruang angkasa. Melihat pemandangan ini, banyak orang tercengang. Hasil karya anak ini juga terlalu bagus. Dia hanya mengaktifkan seni bela dirinya sekali dan menggunakan seluruh kekuatannya, ditambah 5 juta batu luar angkasa. Leleh kan? Cukuangseng meremas tangannya dengan kuat. Semburan perak meledak, lalu berubah menjadi kekuatan yang mengepul, lalu bergabung ke dalam tangan raksasa kuno. Suara mendengung kuno terdengar, dan tangan raksasa kuno itu mengeras kembali. Dari kejauhan, tampaknya seperti tangan kuat yang menembus zaman kuno datang ke dunia ini. Itu banyak orang yang melihat salah satu jari tangan raksasa kuno itu dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Pada saat ini, jari itu sepenuhnya berubah menjadi warna kristal dengan naga liar kuning kuno berenang di dalamnya. Jiwa seni bela diri itu. Yundilang melihat pemandangan ini dari kejauhan dan langsung berseru. Saat berikutnya, rasa tidak percaya muncul di mata cantiknya. Sudah berapa lama orang ini memperoleh jiwa seni bela diri hingga berhasil mengelolanya? Anda harus tahu bahwa bahkan seorang jenius kelas 1 yang mengembangkan jiwa seni bela diri akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun sebelum dia hampir dapat memulai. Tapi sekarang, orang ini hanya menghabiskan waktu kurang dari sebulan. Pemimpin sekte Tianu menatap dengan raksasa kuno itu dengan ekspresi terkejut. Setelah sekian lama, dia menekan kekacauan di hatinya, lalu menatap Cukuangseng dengan tatapan muram. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu bahkan berhasil melatih seni jiwa bela diri. Sebagai pemimpin sekte Tianu, dia tentu saja mendengar berita tentang pertempuran sengit yang terjadi di Hinceng hari itu. Hanya saja karena ada festival, dia tidak punya waktu untuk ikut campur tangan dalam masalah ini. Ekspresi Cukuangseng acuh tak acuh. Dia menatap tangan raksasa kuno itu dan mengepalkannya dengan tenang. Pukulan ini hampir mencapai titik ekstremnya saat ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, melangkah keluar di antara mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, lalu mengangkat telapak tangannya, menunjuk ke arah Master Sekte Tianhu, pembunuh naga hutan belantara hebat. Di saat yang sama, suara dalam yang seperti mengandung aura kuno keluar dari tenggorokannya saat bergema di seluruh langit. Terima kasih.